Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dimana di segmen ini ya, aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan ya, yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak gitu guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video yang sangat menarik buat kalian simak, dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Sesekali makan berlebihan adalah hal yang wajar, misalnya saat ada perayaan atau ketika berkumpul dengan teman. Namun, bila dilakukan terus-menerus, makan berlebihan bisa menandakan binge eating disorder. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak buruk pada kesehatan. Binge eating disorder adalah gangguan perilaku makan yang ditandai dengan rasa bersalah dan tidak nyaman setelah makan secara berlebihan. Dan hal ini itu dilakukan berulang kali. Dalam jangka panjang, binge eating disorder itu tidak hanya akan mengganggu kesehatan fisik, tapi juga akan menimbulkan rasa cemas, depresi, serta meningkatkan rasa yang tidak percaya diri. Penyebab munculnya binge eating disorder. Binge eating disorder biasanya muncul di usia remaja hingga dewasa muda. Gangguan perilaku makan ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. Penyebab terjadinya binge eating disorder belum diketahui secara pasti. Namun, sebuah penelitian menyatakan bahwa gangguan makan ini itu bisa diturunkan secara genetik. Oleh karena itu, seseorang lebih beresiko menderita binge eating disorder bila memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami gangguan ini. Selain itu, perasaan negatif dan tidak puas terhadap bentuk tubuh dan juga berat badan, perilaku diet berlebihan, trauma emosional, depresi, dan gangguan kecemasan itu juga dapat memicu gangguan ini. Mereka yang gemar menonton video mukbang juga beresiko mengalami binge eating disorder. Langkah diagnosis binge eating disorder. Sebagai langkah awal, dokter akan mengajukan pertanyaan seputar keluhan yang dialami oleh pasien, beserta gaya hidupnya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada penyakit atau kondisi medis yang menyebabkan gangguan ini. Dokter juga mungkin akan melakukan pemeriksaan fungsi hati, elektrolit, dan kadar enzim pencernaan jika mencurigai adanya komplikasi akibat gangguan makan ini. Selanjutnya, pasien yang diduga menderita binge eating disorder dapat dirujuk ke psikolog ataupun psikiater. Berdasarkan panduan diagnosis gangguan psikiatri, ada beberapa kriteria diagnosis untuk binge eating disorder. 3 atau lebih dari kriteria ini itu harus terpenuhi untuk mendiagnosis seseorang menderita binge eating disorder. Dan kriteria tersebut itu meliputi makan sangat cepat, makan hingga merasa sangat kenyang dan perut terasa tidak nyaman, makan dalam jumlah banyak padahal tidak merasa lapar, makan sendirian karena merasa malu atau bersalah, serta tidak suka dengan diri sendiri. Tingkat keparahan gangguan ini itu bisa ringan, sedang, hingga berat. Seseorang bisa saja mengalami 1 hingga 3 episode gangguan setiap minggu selama 3 bulan terakhir. Namun bila ada gangguan yang dialami sudah berat, penderita bisa mengalami 14 episode gangguan setiap minggunya. Berbeda dengan penderita bulimia nervosa, penderita binge eating disorder itu tidak memuntahkan makanannya kembali, minum obat pencahar, atau olahraga berlebihan untuk menutupi rasa bersalah akibat makan berlebihan. Penderita gangguan ini bisa saja kembali makan secara normal atau membatasi asupan makan setelah makan berlebihan. Namun, melakukan diet berlebihan itu justru dapat memicu terulangnya episode binge eating disorder. Pilihan penanganan untuk mengobati binge eating disorder. Tujuan utama penanganan binge eating disorder adalah menghentikan kebiasaan makan berlebihan, menerapkan pola makan yang sehat, serta mengatasi komplikasi yang sudah muncul akibat binge eating disorder.
misalnya obesitas. Setelah itu, metode penanganan ini itu juga dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis, diantaranya dengan meningkatkan rasa percaya diri penderita dan menghilangkan pikiran negatif penderita tentang dirinya. Berikut adalah beberapa metode terapi yang umum dilakukan untuk mengatasi binge eating disorder. Pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif itu merupakan metode yang paling umum dilakukan dan diyakini paling efektif untuk menangani gangguan ini. Melalui terapi ini, psikolog atau psikiater itu mencoba untuk menganalisis hubungan antara pikiran negatif yang muncul dengan perilaku makan. Setelah analisis dilakukan, psikolog atau psikiater akan menentukan strategi penanganan terbaik untuk mengubah perilaku makan secara berlebihan yang dialami oleh penderita binge eating disorder. Biasanya penderita akan dilatih untuk menghadapi ketakutan atau kecemasannya secara bertahap hingga memunculkan rasa percaya diri. Dengan begitu, diharapkan penderita mampu memberikan respons yang positif terhadap kondisi yang bisa memicunya untuk makan berlebihan. 2. Terapi interpersonal. Interpersonal psikoterapi. Terapi ini dianggap sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah pribadi yang belum tuntas, misalnya rasa duka, konflik keluarga, atau masalah dalam lingkungan sosial. Tujuan terapi interpersonal ini adalah menemukan dan juga menggali hal spesifik yang berkaitan dengan perilaku makan berlebihan, serta menyusun langkah penanganan sesuai dengan penyebabnya. Terapi ini umumnya dilakukan selama 12 hingga 16 minggu. Terapi interpersonal dianggap efektif bagi penderita binge eating disorder yang memiliki rasa percaya diri rendah atau memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik. 3. Terapi perilaku dialektis. Jenis terapi perilaku ini dilakukan bila binge eating disorder itu muncul sebagai bentuk reaksi emosional terhadap sesuatu yang tidak sanggup dihadapi oleh penderita. Oleh karena itu, terapi perilaku dialektis bertujuan agar penderita dapat mengelola emosinya dengan lebih baik saat menghadapi masalah. Akan tetapi, terapi ini belum terbukti lebih efektif daripada terapi perilaku kognitif atau interpersonal. 4. Manajemen berat badan. Pikiran dan juga perasaan negatif akibat berat badan yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan keinginan itu sering menjadi pemicu binge eating disorder. Oleh karena itu, penderita gangguan ini itu disarankan untuk menjalani manajemen berat badan. Metode ini dapat dilakukan dengan berolahraga secara rutin dan mengatur pola makan yang sehat. Manajemen berat badan itu bisa dilakukan dengan bantuan dokter spesialis gizi dan dokter spesialis kedokteran olahraga. 5. Obat-obatan. Obat antikonvulsan, antidepresan, lisdexamfetamin, dimesilate, dan juga orlistat itu bisa digunakan untuk mengatasi gangguan makan ini. Obat-obatan tersebut diberikan berdasarkan resep psikiater. Selain dapat meredakan dorongan untuk makan berlebihan, obat-obatan ini juga dapat mengurangi keluhan yang disebabkan oleh gangguan mental seperti misalnya depresi atau gangguan kecemasan. Langkah pencegahan binge eating disorder. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi maupun menghindari binge eating disorder. Pertama, jangan pernah melewatkan sarapan, karena hal ini akan semakin meningkatkan nafsu makan kalian saat makan siang ataupun makan malam. Terapkan pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan tinggi protein dan juga lemak sehat, serta memperbanyak konsumsi buah dan juga sayur. Hindari makan sambil berdiri, karena bisa membuat kalian terdistraksi dan tidak sadar telah bolak-balik mengambil makan dalam jumlah yang banyak. Cukupi waktu tidur dan juga istirahat, karena kurangnya jam tidur akan membuat pola makan kalian itu menjadi tidak teratur. Rutin berolahraga untuk menjaga berat badan ideal, meningkatkan rasa percaya diri terhadap bentuk tubuh, dan akan menumbuhkan pola pikir yang positif. Kurangi stres, misalnya dengan meditasi atau teknik mindfulness,
untuk mengendalikan perilaku makan dan membantu kalian lebih menyayangi diri sendiri. Catatlah pola makan kalian sehari-hari dalam buku harian untuk memudahkan kalian mengevaluasi perilaku makan dan mendeteksi apakah ada hubungan antara suasana hati atau kejadian tertentu dengan perilaku makan. Bicarakan gangguan perilaku makan yang kalian alami dengan keluarga atau teman dekat sehingga kalian bisa mendapatkan dukungan emosional untuk pulih dari gangguan tersebut. Tidak semua perilaku makan berlebihan itu merupakan tanda binge eating disorder. Namun, bila kalian merasa tidak bisa mengontrol keinginan untuk makan berlebihan dan hal ini sudah mengganggu kesehatan dan juga kualitas hidup kalian, sebaiknya kalian berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini. Apabila kalian punya komentar ya seputar video kali ini gitu ya, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah gitu guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka. Cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Dan oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.